Jadi kita harus mempertimbangkan itu. Kita ngoleksi barang jadi di 3 tahun lagi itu bisa menjadi 5 kali lipat, 10 kali lipat enggak. Tapi kalau kita alokasikan ke lahan sewa itu 3 tahun 20 sampai 50 100 kali lipat bisa. Ini rencana mau buka lahan lagi nih, Cak? Ya, ini sebetulnya ini lahan bukan saya, jadi cuma ada seperti bapak angkat, dia bermodal, dia juga senang bonsai, dia pengen budidaya. Nah, beliau suruh mencarikan lahan di sekitar kami di Nanggulan Kulon Progo. Nah, kami memprioritaskan untuk mencari tanah yang airnya mudah. Di sini airnya sangat mudah, jadi itu mengurangi biaya perawatan, Mas. Nah, kami bekerja sama, kami komunitas sudah bekerja sama dengan 3 bapak angkat dari Sabang sampai Merauke, ada 3 yang suruh menyewakan lahan di sini dengan bibit dan tenaga dari kami semua. Nanti untuk hasilnya di belakang itu tergantung nanti rembugannya per setiap bapak angkat begitu. Ini luasnya berapa meter ini kira-kira? Ini hampir 1.500. Ini berapa itu? Ini 1 tahunnya 1,5. Ini disewa sementara 5 tahun. Jadi untuk kelanjutannya misal kok bagus diperpanjang, enggak apa-apa katanya. Ini rencana mau ditanam jenis apa nih, Cak? Fikus sama pohon-pohon yang doyan air, Mas. Jadi seperti anting, lohansung dan sebagainya. Tapi mayoritas kimeng. Enggak satu jenis ini ya, Cak? Enggak, soalnya kita kan manut juga sama yang invest di sini. Itu sistemnya gimana, Cak? Kalau invest semisal orang luar ingin apa? Ya itu nanti beda-beda rembukan, Mas. Jadi ada yang lahan yang nyewakan dia, bibit dia, kami cuma program. Nanti biaya operasional dia itu ya nanti kita cuma sebagai pekerja. Tapi kalau bibit kita, lahan dia, perawatan kita ya nanti di akhir sewa beliau keluar uang berapa, kita keluar uang berapa, nanti hasil akhir diambil, sisanya dibagi. Itu ada juga yang 7-3. Jadi dia cuma penyedia lahan, bibit kita, operasional kita, tapi lahan tidak sewa, dan lahan itu betul-betul tidak produktif, itu ya 7:3. Kita 7, yang punya tanah 3. Itu biasanya kalau panen jangka berapa tahun itu, Kak? Kalau untuk bonsai itu ya minimal itu 5 tahun, Mas. 5 tahun ya? Ya kalau 3, 2 tahun, 1 tahun tuh biaya operasional tertinggi itu di 1-2 tahun. Kalau untuk tahun ketiga, 4, 5 dan seterusnya kan udah ndak ada, kecil biaya. Jadi pas biaya pembengkaannya itu berhenti, kok tanah sewanya udah habis kan kasihan, eman-eman. Jadi kita harus meneruskan di saat biaya operasional udah mulai sedikit. Kalau ada teman-teman yang mau
kerja sama Cak Bawongso itu gimana Cak? Itu sama komunitas di sini Mas, jadi kita bareng ngerjakannya. Bareng, ya. Ya. Tapi di khusus ini itu yang nyewakan dia, kita cuma penyedia bibit dan untuk tenaga kita dibayar. Jadi khusus yang ini. Tapi yang kemarin itu per bapak angkat kita beda-beda MOU-nya. Oh iya. Nah untuk pemrograman sendiri itu sesuai dengan apa pemiliknya atau bebas Cak? Maksudnya bebas ya seperti pinginnya Cak Bawongso dan rekan-rekan dari komunitas. Kalau memang sudah diserahkan ke sini, itu ya kita yang bikin. Tapi kalau misal kita cuma di pembukaan lahan awal, penanaman awal, kelanjutannya mereka mau bentuk sendiri ya enggak masalah. Jadi bebas Mas, tergantung rembukan di awal. Jadi misal ada yang berminat, soalnya kan cari tanah sewa itu gampang-gampang susah. Ya. Susahnya belum tentu lahan yang disewakan itu berkriteria untuk pengegronan bahan bonsai. Ya. Nah, kita mencari lahan sewa itu yang diprioritaskan air, gampang. Ya. Lokasi panas, tenggar. Jadi Ya. tidak ada apa ya, peneduh itu sedikit. Soalnya maksimalnya pertumbuhan itu di lokasi yang betul-betul sinar matahari tercukupi. Dan untuk pengadaan seperti ini air, ini free, malah buang, itu sudah ngirit banyak banget. Soalnya biaya pengadaan air itu hampir sama dengan uang sewa. Jadi kalau bisa cari lahan sewa, mahal sedikit tidak apa-apa, tapi air gratis. Murah, free, tapi air sulit. Itu nanti ya sama aja kita nyewa. Di pengadaan airnya itu melebihi sewa. Itu Untuk apa? Untuk teman-teman yang pemula yang baru mau ground itu yang perlu disiapkan itu bibitnya dulu atau lahannya dulu itu Cak? kalau nyari lahannya sulit, kita bikin bibit. Nah, nanti dapatnya lahan apa, sesuaikan dengan bibitnya. Jadi jangan dipaksakan. Misal lahan kering kok ditanami anting putri, itu kan ndak masuk. Jadi pohon yang menyesuaikan lahan. Kalau memang lahan terlalu lahannya mudah didapat, lahan mengikuti pohon ndak masalah. Jadi kita bisa milih-milih. Tapi kalau dalam mencari lahan itu sulit, pohon yang harus menyesuaikan kondisi lahan. Oh ya Cak, kemarin banyak di kolom komentar banyak nanyain, tolong dong review yang bonsai setengah jadi di Cak Bawongso. Oh itu ada, tapi kebanyakan titipan Mas. Udah sold out ya? Ya soalnya untuk barang jadi punyaan saya dari ground diangkat udah sold out, dari ground diangkat sold out. Soalnya saya lepas ngapa? Untuk pengembangan lahan dulu. Kalau memang saya nanti udah dapat lahan itu, saya merasa sudah cukup, nanti saya fokus ke barang jadi. Ini karena keterbatasan dana saya, jadi pengembangan lahan tanah sewa itu dari penjualan pohon-pohon saya. Kalau saya merasa sudah cukup, nanti betul-betul ada pohon yang saya tahan. Karena enggak ada ya Mas, orang yang datang itu pengen beli beli bahan-bahan yang jelek. Jadi semuanya milih yang bagus. Ya. Padahal saya butuh uang untuk memperluas lahan. Ya. Tetap saya jual. Karena pohon saya mungkin seharga 10 juta. Ya. Itu satu Cak? Ya misal 10 juta ya. Enggak saya lepas. Apakah 3 tahun bisa menjadi 50 juta? Sulit. Tentu ya Cak. Ya, tapi kalau bahan itu 10 juta itu saya jual jadi lahan sewa satu sama
bibit kan sudah free banyak di rumah, itu 3 tahun untuk dapat 50 juta enteng. Jadi kita harus mempertimbangkan itu. Kita ngoleksi barang jadi di 3 tahun lagi itu bisa menjadi 5 kali lipat, 10 kali lipat enggak. Tapi kalau kita alokasikan ke lahan sewa itu 3 tahun 20 sampai 50 100 kali lipat bisa hasilnya. Karena keterbatasan dana saya, jadi saya harus kiak-kiuk untuk gimana caranya saya bisa menyewa tanah. Solusinya ya cuma itu, jual barang bahan bonsai jadi di rumah. Jadi untuk review barang jadi mungkin untuk milik saya sendiri minim, di rumah banyak titipan. Jadi kalau titipan tidak mungkin saya jual. Tuh. Nah, untuk koleksi saya sendiri yang bagus tidak ada. Semua Iya, saya larikan karena ke sistemnya petani ya saya. ya. Ngomongin di ground sendiri. Kalau untuk setahun pertama itu programnya apa Cak? Dari akar mungkin atau Kalau percabangan? bisa itu penanaman awal sudah terprogram Mas. Jadi nanti enak kita mantaunya. Apalagi kalau jauh dari rumah. Itu kita harus betul-betul pas penanaman itu efektivitas kita memantau ke situ itu betul-betul ada. Kalau kita asal tanam di lokasi jauh, kita harus mantau per minggu. Tapi kalau penanaman udah bener, kaki udah pas, udah ada tataan, kita cuma ngontrol yang dominan tok. Sampai besar sebesar apapun, kontrolnya kita enak untuk di pohon tersebut. Di enak endaknya, efisien endaknya itu tergantung dari penanaman awal. Syukur sudah dibentuk dulu di pot selama setahun, baru kalau sudah fix di ground. Kalau memang mau asal tanam itu bisa, tapi yang dekat dengan rumah. Jadi kita mantaunya enak, waktu terjangkau, jarak dekat. Kalau jauh, nek bisa ya sudah terprogram dulu baru ditanam. Ini untuk pengerjaan ini dari komunitas ini berapa orang nih Cak? Ini biasanya kita melihat lahan Mas. Kalau ini kan join, join itu lebih enak, soalnya nanti ada dari kedua belah pihak itu ada biaya. Jadi untuk lahan tertentu, apa lahan yang enak, lahan yang tidak enak, kita bisa menentukan jumlah personil. Tapi kami sudah punya personil tim inti untuk yang khusus buka lahan, sama nanti penanaman sama program awal itu kami tim ada 1, 2, 3, 4, 5 6 orang. Seperti yang dijelaskan kemarin ya Cak, ada yang Ya. kelas bonsai, terus kelas petani, Ya. terus kelas makelar gitu ya saya. Ya, kami khusus untuk penduduk buka lahan. Lahannya. Oh ini dari kelas apa ini Cak? Petani. Ya, petani ini. Jadi misal kalau ada teman-teman yang ingin membuka lahan, Oh iya itu gitu. bisa pakai tim kami untuk terjun ke situ. Itu ada yang semuanya profesional di bidangnya, ada yang pinter manjat pohon, Iya. ada yang pinter nungkel, ada yang Program macam-macam. akar. Jadi Mas. semua fix di Ya, Mas. profesinya masing-masing. Mungkin bisa di satu-satu. Oh iya, siap. Nanti Biar kita interview. Ya. Satu-satu. Nah ini temani Pak Ketua. Ini kegiatannya apa nih Pak? Ini sama teman-teman baru buka lahan, rencana untuk program pembesaran pohon, yang jelas bahan bonsai. Untuk jenisnya apa ini Cak? Kalau untuk jenis di sini kita lihat dari lokasi ya mungkin bisa campur Mas. Ini untuk anting putri juga bisa, kimeng sama hoki. Itu kemungkinan di sini bisa subur. Ini biasanya kalau buka lahan ini berapa hari ini kira-kira? Ini ya kurang lebih 1 minggu Mas. Oh, 1 minggu. Iya, dari awal sampai besok penanaman. Nah untuk pemupukan sendiri
langsung apa nanti ketika menanam itu? Kalau untuk pemupukan biasanya dilakukan ketika proses penanaman. Biasanya apa yang dipakai itu? Untuk pemupukan mas, Iya. kalau di sini masih pakai semendil mas, Oh iya. telek wedus kalau orang Jawa bilang. Oh, ini ada apa? yang Mas Somar. Nah ini Mas Omar, ini Mas Nur, Mas Pleduk sama Nur, ya. Mas Yudi. Rene, Nah, ini Mas Bagong ini. Ini satu kru ini mas. Oh, ya, satu kru ya. Iya. ini kepala sukunya yang pakai topi. Enak ya kalau apa jangan- ngerjain bareng-bareng kayak gini ya. Iya. Karena kegiatan ini rutin berapa bulan sekali? Kalau untuk proses buka lahan sendiri, kalau dibilang rutin nggak bisa mas, cuma tergantung nanti ada tawaran lahan yang mungkin terjangkau, kita bisa ambil gitu. Atau mungkin kalau ada nih buat bapak angkat nih, Oh iya. buat bapak angkat ya. Ya. Kalau ada di sini lahan, kita siap tenaga sama bibit. Untuk hasilnya kita bisa bahas kembali. Nomor WA-nya bisa. Udah ada masnya. Oh iya, nanti saya sertakan di deskripsi. Oke. Terima kasih untuk rekan-rekan dari komunitas Mbak Meraja. Semoga ini kegiatannya lancar dan apa nantinya banyak orang yang bisa bergabung di sini. Amin. Amin. Semangat pokoknya mas. Ya, siap.